sih nanti nikel itu setelah diekstraksi atau dimurnikan oleh proses smelting itu ada untuk pembuatan stainless steel, campuran baja, dan yang mungkin selalu kita dengar adalah bahan utama baterai itu kendaraan listrik ya, sehingga memang kita menuju ke ramah lingkungan lah, ekonomi hijau. Kemudian berikutnya, nah di Indonesia sendiri mineral nikel itu yang ada di dalam tanah itu kadarnya itu tidak banyak sebenarnya 0,8 sampai 3% dan terbagi dalam dua jenis yaitu saprolit dan limonit. Ya, itu sapi kalau saprolit itu dianalogikan sebagai kayak siroid, siroid ada tingkatnya. Sementara untuk limonit itu ya siroidnya atau kecilnya dan lain-lain. Nah, untuk kadarnya sendiri, kadar nikel itu yang besar di saprolit dan 1,5 sampai 3%. Tapi jangan lupa, di limonit itu sendiri yang besar adalah kadar kobalt. Makanya seringkali, bahkan Pak Presiden seringkali menyampaikan hilirisasi. Ketika biji nikel yang bercampur dengan batuan itu diolah, itu akan dihasilkan itu yang dan ini ya mineral-mineral lain, ada magnesium oksida, ada kemudian kobalt. Bahkan kobalt ini harganya atau nilai ekonomisnya lebih tinggi dari nikel sebenarnya, 2,5 kalinya atau lebih. Tetapi memang untuk proses pemurniannya memang memerlukan biaya yang lebih tinggi karena prosesnya memang lebih rumit lah untuk mendapatkan mineral kobalt. Kemudian nikel, turunan nikel itu ini ada NPI ya, NPI, ada nikel TI. Ini kalau kandungan nikelnya kurang dari 15%. Dan NPI ini dibuat dari biji nikel later sebagai bahan baku pembuatan stainless steel. Ada juga Fe, itu alhamdulillah sampai tingkatan dari ferronikel. Ferronikel itu turunan nikel juga. Kalau ini kandungan nikelnya 20% lah, jadi kandungan yang besar sebenarnya kandungan besinya dan listrik. Kemudian ada nikel mate, ada lagi next slide. Ya ada mixed hydroxide precipitate dan mixed sulfide precipitation. Apa yang dibahas itu juga MPH dan MSP, dan yang terakhir adalah stainless steel. Oke, jadi itu mungkin pengantar sedikit tentang nikel itu apa dan produk turunannya. Kemudian selanjutnya, kita akan coba lihat perusahaan tambang nikel ya, masuk yang ada smelternya, memang diwajibkan untuk dinas. Next. Ini. Nah, oke, jadi perusahaan tambang nikel dan smelter itu perusahaan tambang. Ya sama, perusahaan tambang itu dia proses bisnisnya adalah kegiatan eksplorasi, kemudian kegiatan eksploitasi untuk mendapatkan mineral dari dalam tanah, kemudian sampai dengan dia digunakan. Nah, proses smelter sendiri itu merupakan fasilitas industri ya, fasilitasnya lah. Dan ini yang bertanggung jawab atas pemrosesan biji untuk menjadi mineral yang diinginkan. Next. Nah, ini proses bisnis perusahaan tambang nikel mungkin tidak perlu saya sampaikan satu-satu ya karena nanti panjang. Tapi intinya adalah dari ketika proses eksplorasi, lalu drilling sampai dengan ditemukan atau didapatkan biji nikel atau mineral biji nikel yang terkumpul dalam satu batuan-batuan itu, kemudian diproses, ada proses dikirim. Mungkin kalau dulu sebelum ada kewajiban untuk ada smelter langsung diekspor dalam bentuk mentah ya, bentuk mentah mineral nikel dan biji nikel dan langsung diekspor. Tetapi dengan adanya proses smelting atau smelter ini yang merupakan fasilitas yang ada di industri atau di perusahaan nikel itu
itu diproses kemudian menjadi penggunaan nikel tadi ada NPA, NPI, ada ferronikel dan lain-lain sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Saya kira begitu teman-teman. Jadi kalau perusahaan yang pure tidak punya itu sekarang ini sudah diwajibkan untuk disediakan. Selanjutnya, nah kalau proses pengolahannya atau smeltingnya itu ada ya tadi ketika sudah ada bahan mentahnya berupa biji nikel, kemudian proses peleburan, kemudian pemisahan logam, kita lanjutkan untuk mendapatkan turunan-turunan. Next. Nah, ini teman-teman aspek pajak. Ya, kira-kira apa saja sih aspek pajak yang ada dalam proses tambang nikel itu sendiri? Di tahap yang pertama atau tahap eksplorasi itu ketika dilakukan oleh pihak ketiga, ya maksudnya misalnya kita minta pihak ketiga untuk melakukan proses eksplorasi itu potensi pajak yang mungkin akan timbul dari kita tahu nih sebagai pengusaha, bukan pengusaha nikel ya. Dan teman-teman yang sebagai pengusaha nikel mungkin nikel yang lain. Proses yang pertama, misal jasa pengupasan dan pengeboran, ketika jasa supplier, itu ada pajaknya tuh, jangan sampai kita lupa atau nggak tahu. Gitu. Kalau nanti itu dikasih surat minta sama KPP yang atau pajak itu kan repot. Kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu dikasih sekarang. Jadi kita harus melakukan pemotongan PTH pasal 23. Pajak pemotongan PTH ketika membayar kepada supplier, membayar kepada perusahaan jasa, itu kita harus memotong PTH pasal 23. Harusnya 2%. Ketika memang sudah punya duit. Tapi kalau transaksi sendiri ya dari duit atau duit yang enggak jelas gitu, potongannya lebih tinggi yaitu 4%. Kemudian ketika tahap eksplorasi dikerjakan sendiri, misal itu ada upah yang mesti dikeluarkan ya, upah harian, golongan, ya. Jangan lupa ada PPh pasal 21 nih, dan juga ada PPh pasal 26 kalau memang nanti menggunakan tenaga dari DNA, ekspatriat ya, yang disebut dalam proses eksplorasi. Kemudian juga jangan lupa ada sewa alat. Ada alat tak harus sewa ya, dalam proses macam apa kayak itu, kemudian traktor itu, kemudian alat-alat untuk mengupas itu perlu ketika ada sewa itu ada pendapatan pihak lain yang kita bayarkan, kita harus melakukan pemotongan dalam pasal 23 ya. Itu di tahap eksplorasi. Kemudian yang kedua di tahap penambangan. Kegiatan penunjang penambangan dulu ya. Yaitu pembangunan kantor, mes, dan lain-lain ya. Sarana prasarana yang ada di lingkungan pabrik tadi dan perusahaan tambang. Ketika dilakukan oleh pihak ketiga, proses konstruksi atau infrastruktur itu nanti kita akan ada pajaknya, yaitu PPh pasal 4 juga, 3 pihak, ada jasa konstruksi dan juga ada PPN yang harus kita bayar karena kita menjadi pihak ketiga. Pada kerjaan sendiri ada yang namanya pertama ada ketika kita membayarkan untuk tenaga kerja, ada PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 dan juga ada PPN kegiatan pembangunan sendiri ya, kita melakukan pembangunan sendiri dengan KMS. Kemudian yang ketiga, di kegiatan penambangan, eksploitasi bahan tambang tadi. Yang pertama ketika dilakukan oleh pihak ketiga, kita mensubkonkan penambangan kita, itu ada jasa penambangan, jasa pengangkutan, jasa supplier di sana. Jangan lupa, itu ada PPh pasal 23 yang masih terpotong. Dan juga PPh pasal 26, berarti saya boleh melihatkan perusahaan Kemudian kalau dikerjakan sendiri ada PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 dan PPh pasal 23 untuk sewa. Next, nah. Kemudian kegiatan pemasaran dan juga penjualan. Ya, di sini ada jasa pelayaran. Jasa pelayaran itu ketika kita bisa kiriman itu ya, produk atau nikelnya atau biji nikelnya kita kirim, kemudian kita menggunakan jasa pelayaran. Di situ ada PPh pasal 15 pelayaran dan juga ada PPN-nya. Kemudian kalau jasa suppliernya juga ada PPh pasal 23.
Kemudian untuk penjualan ekspor maupun domestik, di sini ada PPh pasal 22 ya. Ini khusus untuk biji nikel ya, belum diolah menjadi turunannya. Jadi dikenakan PPh pasal 22. Kemudian juga PPh pasal 25 atau 29 ini ketika perusahaannya sudah ada untung. Ini yang catatan memang perusahaan nikel ini kan ada fasilitas ya, eksklusif yang kita bahas di. Kemudian ada penghasilan lain, misalnya apa? Misalnya selain dari perusahaan tambang nikel, juga dia punya pendapatan atas penjualan jeti gitu ya. Jadi itu semacam pelabuhan khusus ya, pelabuhan khusus untuk biasanya mereka ada di orang lewat sungai-sungai besar untuk mengangkut mengangkut mineral nikelnya itu tadi kan diangkut melalui kapal tongkang gitu ya, lewat pelabuhan namanya jeti. Ketika memang dia juga punya pelabuhan khusus untuk pengangkutan itu, harus dikenakan BPH final atas sewa tenaga bangunan. Kemudian juga ada pendapatan atas sewa berat. Misal bagi perusahaan nikel, dia juga ini punya alat berat sendiri, disediakan kepada pihak lain. Dia juga ada BPH yang harus dilakukan pembayaran sebesar 25 atau 29 atau penghasilan selain dari usaha pokoknya sebagai pertambangan nikel. Kemudian yang terakhir di situ ada pajak bumi dan bangunan. Dan bangunan ini areal tambang dan fasilitas penunjang yang gratis. Biasanya kita kenal dengan nama PDB sektor P3 ya, sektor pertambangan. Ini memang kalau PDB sektor P3 yang mengelola di pusat di Direktorat Jenderal Pajak ya, di Kemenjau. Sektor P2 Pedesaan Perkotaan itu kan PDB itu dikelola oleh PPH masing-masing. Itu teman-teman, mungkin next. Nah, selain pajak juga ada yang ingin kami sampaikan, ada penerimaan negara bukan pajak. Ini ada yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di PP nomor 26 tahun 2022 ada beberapa jenis dan tarif atas pertambangan nikel ini. Ada nikel, tarif NBP-nya berkurang 90% dari harga biji nikelnya dengan kadar nikel di bawah 0,5 sebagai bahan baku industri. Berbasis baterai kenakan tarif NBP 2% tarif dan produk pemurniannya. Ini untuk PNBP ya. Jadi di nikel itu selain pajaknya nanti ada PNBP. Next. Nah, di produk tambang nikel teman-teman ada fasilitas pajak yang namanya tax holiday. Apa? Tax holiday. Ibu pajak ya. Ibu pajak. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel ini, rata ini kan mulai ramai tahun 2014 awal 2015. Sedangkan tax holiday ini diberikan biasanya antara 5 sampai 15, yang bagian besar 7 tahun. Nah kalau kita hitung 2014 kita mereka masih sekarang sudah lebih dari 7 tahun. Jadi tax holiday-nya sudah fasilitasnya. Tax holiday ini adalah fasilitas pajak khusus untuk badan ya. Jadi PPH ketika ada kebetulan bisa bayar pajak badan kan, tapi ketika ada fasilitas tax holiday yang masih mereka dapatkan, mereka tidak kena pajak itu. Ya juga libur, jadi tidak bayar pajak itu pajak. Karena kemarin sempat ramai yang bahas bahwa itu tax holiday-nya sampai 20 tahun. Iya, ada dua perusahaan yang nilai tax holiday-nya, masa tax holiday-nya sampai 20 tahun karena nilai investasinya tinggi. Nilai investasinya 30 triliun atau lebih, itu mereka mendapatkan fasilitas atau insentif pajak selama 20 tahun itu nggak bayar pajak. Untuk PPH badan, kayak lagi ya, catatan untuk PPH badan, tapi untuk PPH lainnya, output. Next. Nah ini mungkin sedikit data teman-teman bahwa data ini mungkin akan kita sambungkan sampai dengan saat ini untuk ekspor, berarti untuk ekspor biji nikel itu kan dikenakan PPh pasal 22. Tetapi untuk ekspor produk turunan nikel itu belum dikenakan. Artinya memang sempat ada wacana di tahun lalu ada wacana untuk pengenaan ini PPh pasal 22 atas ekspor turunan nikel ya. Kalau nikel, NPI, karena memang
ekspor biji nikel sangat ini ya, memang dilarang dan menjadi batasi lah. Sehingga dari tahun ke tahun 2019, 20, 21 sampai 23 itu jelas banget mengalami penurunan. Nah, sedangkan ekspor untuk turunannya ferronikel dan nilai turun lainnya itu ini makin tinggi. Jadi orang nggak ada lagi yang ekspor dalam bentuk biji nikel, tapi itu adalah produk turunan nikel. Karena ketika ada diskursus, ada wacana bahwa akan dikenakan atas ekspor tidak hanya biji nikel, karena biji nikel pasti kena, sama lah kayak ekspor batu bara, tapi juga akan dikenakan untuk produk non nikel. Ini tapi masih dalam wacana. Tempat tenggelam lagi karena alasan penurunan nilai atau harga yang. Tapi kalau melihat harga produk nikel sampai dengan Januari sampai dengan April 2024 kayaknya sudah mulai membaik lah ya. Dan ini mungkin sudah menjadi bahan diskusi atau wacana. Next. Oke, mungkin itu teman-teman untuk pemaparan soal sharing lah tentang aspek perpajakan untuk perusahaan yang bergerak di pertambangan minyak. Oke. Ya, berapa menit, Pak? Oke, gimana Pak Ketua mau ada cancel langsung? Oke, demikian teman-teman, ketika nanti memang ada yang mau ditanyakan, bisa kirim DM ya ke Instagramnya Hidden. Karena nanti kami akan merespon dan memberikan jawaban saya teman-teman. Puas, ya. Kalau nggak puas bisa diulangi ya? Oh, jangan ikut saja. Ya, apapun itu kalau tanpa kita pakai lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.